1071 menjual Gu abadi. Nama, pendeta gila penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Ledakan-ledakan-ledakan. Petir menyambar dan guntur bergemuruh. Batu-batu beterbangan. Di dalam awan debu, Ying Wuxie membuka mulutnya, menggeram. Geramannya tidak dapat didengar oleh telinga, tetapi tiga dewa Gu benua tengah yang menyerang mereka bergetar, jiwa mereka juga bergetar hebat. Oh tidak, ini adalah jurus pembunuh abadi jalur jiwa. Tiga dewa Gu benua tengah dengan cepat memasang pertahanan mereka. Mundur, menggunakan kesempatan utama ini, Ying Wuxie meneriakkan ini saat dia memimpin Tai Bai Yun Seng dan Hei Loulan untuk terbang menjauh. Para dewa Gu benua tengah segera sadar kembali, tetapi Ying Wuxie dan yang lainnya tidak terlihat dimanapun. Jurus pembunuh jalur jiwa apa ini? Luar biasa. Pada saat itu, aku merasa bahwa jiwaku akan menghilang hanya karena getarannya. Ketiga dewa Gu ini berasal dari dataran utara berdasarkan aura mereka. Mereka sangat tertutup dan misterius. Siapa mereka? Mereka benar-benar muncul di Earth Abyss, wilayah sekte jiwa kuno kita. Apakah mereka terkait dengan gua raksasa yang terjadi sebelumnya? Tiga dewa abadi benua tengah memiliki ekspresi muram saat mereka berkomunikasi sambil menyembuhkan luka-luka mereka. Saya telah mengirimkan informasi ini ke sekte, kami sedang mengirimkan bala bantuan sekarang. Kejar, mereka semua terkena jurus pembunuh abadi milikku, aku bisa merasakannya, mereka tidak bisa melarikan diri. Tiga dewa abadi benua tengah menstabilkan luka-luka mereka dan dengan cepat mengejar mereka. Setelah mengejar mereka beberapa saat, sensasi itu menghilang. Dewa abadi benua tengah yang memimpin merasa gelisah, aneh. Jurus pembunuh abadi milikku diciptakan beberapa tahun yang lalu, jurus itu dapat melacak orang, hanya sedikit yang mengetahuinya. Bagaimana mereka menghilangkannya? Ada banyak jenis dewa abadi, melalui kombinasi yang berbeda, jurus pembunuh diciptakan. Dewa abadi memiliki banyak metode yang berbeda, jumlahnya tidak terhitung. Mungkin pihak lain kebetulan memiliki cara untuk melawan jurus pembunuh abadi milikmu. Ini mungkin tetapi tidak mungkin. Menurut pendapatku, jurus itu mungkin tidak dapat dihilangkan, tetapi hanya ditekan sementara. Mungkin mereka menggunakan metode tertentu untuk menyembunyikan diri. Pemimpin dari tiga makhluk abadi berkata, kami mengejar mereka ke sini, tetapi koneksi jurus pembunuh abadi menghilang, pasti ada alasannya. Apakah mereka memasuki lubang abadi milik orang lain? Lubang abadi adalah dunia kecil yang terpisah dari 5 wilayah dan 9 surga. Ketika para pelarian takdir tinggal di tanah yang diberkati dan surga gua, mereka dapat menghindari deteksi menara pengawas surga. Jika Ying Wuxie, yang terkena serangan, memasuki lubang abadi milik orang lain, metode investigasi pemimpin tiga abadi tidak akan berhasil. Namun, memasuki lubang abadi milik orang lain sangatlah jarang di dunia Gu Immortal. Pertama, lubang abadi sangatlah penting dalam kultivasi Gu Immortal, hanya sedikit yang akan mengizinkan orang lain masuk. Kedua, ada kekurangannya. Lubang abadi milik Gu Immortal memiliki tanda dao masing-masing. Dengan memasuki lubang abadi milik orang lain, tanda dao mereka akan berbenturan, saling mengganggu, menghalangi, atau bahkan menolak dan saling memakan. Pengeluaran yang sebenarnya akan bergantung pada situasi itu sendiri. Secara umum, lubang yang lebih besar menyimpan lubang yang lebih kecil lebih stabil. Bahkan jika lubang yang lebih kecil menyimpan lubang yang lebih besar, selama kekuatan mereka tidak berjauhan, lubang abadi tersebut dapat menampung Gu Immortal. Namun, mereka akan mengalami kerugian dengan satu atau lain cara. Jika lubang abadi ditempatkan di luar dan terhubung dengan Ki, langit dan bumi, mereka akan menjadi bagian dari dunia 5 wilayah. Lubang abadi akan jauh lebih stabil, dan dapat menampung lebih banyak, atau bahkan Gu Immortal dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Jika orang yang memasuki lubang abadi memiliki tingkat kultivasi yang terlalu tinggi dan terlalu banyak tanda dao, mereka dapat menyebabkan lubang abadi meledak. Seperti dunia pecahan dari 9 surga yang tak terlupakan, hanya orang-orang dengan tingkat kultivasi tertentu yang dapat menjelajahinya. Jika mereka terlalu kuat, mereka tidak dapat masuk dengan paksa hanya akan menghancurkan dunia kecil itu. Ada juga situasi khusus, yaitu mengenai lubang zombie abadi. Semua orang tahu bahwa lubang abadi zombie abadi adalah tanah mati, waktu di dalamnya sama dengan dunia luar, dan ruang di dalamnya terus-menerus runtuh. Itu dapat dilihat sebagai tanda dao di lubang abadi yang hancur. Itu adalah proses di mana mereka kembali ke tubuh. Jadi,
Bahkan jika lubang mati zombie abadi memasuki Gu Immortal, tidak akan ada perlawanan tanda Dao. Satu-satunya masalah adalah bahwa tanah mati akan runtuh lebih cepat, dan tanda Dao akan kembali ke tubuh zombie dengan kecepatan yang lebih cepat. Pemimpin tiga makhluk abadi telah mengantisipasi situasi ini, oleh karena itu, ia membuat Ying Wuxie, Tai Bai Yun Seng, dan Hei Lou Lan semuanya terkena dampak jurus pembunuh abadi miliknya. Tidak peduli siapa yang memasuki lubang abadi mana, akan ada satu orang yang tertinggal, mereka akan terdeteksi. Pemimpin tiga makhluk abadi itu tiba-tiba berpikir, jangan bilang, seseorang menempatkan lubang abadi mereka sementara dua lainnya memasuki lubang abadi bersama mereka. Sangat mudah bagi seorang Gu Immortal untuk mengumpulkan kembali lubang abadi mereka, tetapi meletakkannya membutuhkan waktu, akan terjadi keributan. Bagaimana mereka bisa melakukannya dengan cepat tanpa menimbulkan keributan? Tetapi, Gu Immortal memiliki banyak metode, ada berbagai macam jenius di dunia ini. Mereka mungkin memiliki metode tertentu untuk dengan cepat meletakkan lubang abadi. Gu Immortal benua tengah ini banyak berpikir, tetapi tidak dapat menemukan sesuatu yang relevan. Tetapi ini tidak memengaruhi tindakannya. Koneksiku terputus di sini, daripada mengejar mereka tanpa henti, aku harus tinggal di sini dan menyelidiki, menjaga daerah itu dan membiarkan para Gu Immortal jalur kebijaksanaan kita di sekte itu menyimpulkan. Gu Immortal benua tengah berkata. Sarannya diterima dengan baik, dua lainnya mengangguk tanpa keberatan. Mereka tidak pergi, sepertinya mereka tinggal di sini. Di dalam formasi Gu Super, Tai Bai Yun Seng melihat keluar dan mendesah. Ketiga Gu Immortal peringkat 7 ini berasal dari Sekte Jiwa Kuno, dikirim ke sini untuk menyelidiki gua besar itu. Tuan, beruntunglah Anda bisa melarikan diri. Tolong sembuhkan luka-luka Anda, desak Sinu. Hei Lou Lan terdiam. Ekspresi Ying Wuxie sangat buruk, dia berkata dengan suara serak, tidak kusangka ada 3 dewa Gu yang menungguku di sini. Dia telah memutuskan untuk berkorban demi melindungi kepentingan utamanya, tetapi tidak kusangka bahwa tak lama setelah pergi, 3 dewa Gu Sekte Jiwa Kuno ini muncul dan bertarung dengan mereka, Ying Wuxie dan yang lainnya kalah, mereka hanya bisa kembali ke formasi Gu Super. Dengan penyembunyian formasi Gu Super, jurus pembunuh abadi yang digunakan pada Hei Lou Lan dan yang lainnya menjadi tidak efektif untuk sementara. 3 dewa Gu peringkat 7 dari Sekte Jiwa Kuno terbang di atas formasi Gu Super, tetapi karena formasi Gu Super itu luar biasa, formasi itu tidak hanya menyembunyikan mereka tetapi juga menyembunyikan semua aura mereka, karena dalam bentuk hantu, formasi itu tidak memiliki keadaan fisik apapun, 3 dewa Gu benua tengah. Tidak dapat mendeteksi apapun. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Hei Lou Lan berpikir dalam hati, menatap Ying Wuxie dengan tatapan ingin tahu. Ying Wuxie memalingkan wajahnya, tatapannya berkedip tidak yakin, setelah memikirkannya, dia mengambil keputusan, dia menggertakkan giginya, dalam situasi putus asa ini, aku hanya bisa melakukan ini. Sesaat kemudian, di surga kuning harta karun, satu pilar cahaya harta karun melesat ke langit, tebal dan besar, menarik banyak tatapan saat itu muncul. Harta karun macam apa yang bisa menghasilkan cahaya harta karun yang begitu menakjubkan? Gu abadi, itu Gu abadi. Seseorang menggunakan surga kuning harta karun untuk mengangkut Gu abadi lagi. Sungguh boros. Banyak wasiat dan dewa abadi yang kebetulan ada di sekitar membicarakannya. Adegan yang familiar ini membuat mereka teringat sebelumnya, ketika roh daratan Langya menggunakan harta surga kuning untuk mengirim Fang Yuan Gu abadi jalur pedangnya. Namun segera, keributan meledak di antara orang-orang. Wasiat Dewa Abadi mengumumkan secara terbuka, Gu abadi ini akan dijual secara terbuka, siapapun dapat membelinya, tetapi mereka harus menggunakan Gu abadi untuk menukarnya, atau mengumpulkan cukup banyak bahan abadi yang disediakan dalam daftar untuk diperdagangkan. Semua Dewa Abadi terguncang. Menukar Gu abadi dengan Gu abadi adalah hal yang normal, itu juga hampir merupakan satu-satunya cara untuk bertransaksi Gu abadi. Namun untuk berpikir bahwa transaksi ini juga dapat dilakukan dengan menggunakan bahan abadi. Ini mengejutkan dan mengejutkan. Seketika, seluruh harta surga kuning menjadi kacau. Benua Tengah, Laut Timur, Gurun Barat, Dataran Utara, Perbatasan Selatan, Dewa Abadi dari kelima wilayah menunjukkan minat yang mendalam terhadap Gu abadi ini. Terutama ketika mereka menyadari bahwa bahan abadi dalam daftar itu tidak masuk akal. Selama mereka mengumpulkan bahan abadi dan menukarnya dengan Gu abadi ini, mereka akan mendapat untung tanpa gagal. Seiring berjalannya waktu,
Transaksi Gu Abadi yang tiba-tiba menyebabkan keributan besar di surga harta karun kuning. Semakin banyak Gu Abadi mendengar tentang ini dan menaruh perhatian mereka di sini, menanyakan harganya. Harganya sangat wajar, banyak Gu Abadi yang tergerak. Ying Wuxie tersenyum dingin saat melihat ini. Penjual Gu Abadi tidak lain adalah dia. Gu Abadi biasanya tidak dijual, karena memurnikan Gu itu sulit, dan Gu Abadi itu unik. Bahkan 100 porsi bahan abadi mungkin tidak berhasil memurnikan Gu. Tetapi Ying Wuxie terpaksa kehabisan akal, dia tidak punya pilihan selain memilih untuk menjual Gu Abadi. Dia memiliki jurus pembunuh abadi dan resep Gu Abadi dalam pikirannya, semuanya diberikan kepadanya oleh kehendak jiwa spektral di dalam teratai merah di sungai waktu. Karena kehendak yang dibawa oleh Spring Autumn Cicada terbatas, informasi ini dipilih dengan hati-hati dan diberikan kepada Ying Wuxie. Semua itu berharga dan memiliki nilai yang besar. Dia tidak bisa menjual ini, semuanya berguna untuk menyelamatkan tubuh utamanya. Jika dijual, rahasianya akan terbongkar, tidak bisa dijual. Dia tidak bisa menjual barang-barang ini, dan sumber daya kultivasinya telah ditukar dengan bahan-bahan abadi, yang digunakan saat menyempurnakan perjalanan abadi tetap. Kemudian, Ying Wuxie hanya punya satu pilihan tersisa, yaitu menjual Gu Abadi. Dia punya cukup banyak Gu Abadi. Sebagian besar dari Fang Yuan. Dia menjual salah satu Gu Abadi milik Fang Yuan, Gu kekuatan elang mahkota besi. Di dunia Gu Immortal saat ini, meskipun Gu Immortal jalur kekuatan langka, Gu Immortal ini tetap menarik banyak perhatian. Karena harganya tidak tinggi, banyak Gu Immortal peringkat 6 tanpa Gu Immortal mampu menanggung biayanya. Seperti yang kuduga, dengan menjual Gu kekuatan elang mahkota besi ini terlebih dahulu untuk menimbulkan keributan, aku bisa menaikkan harganya nanti saat aku menjual Gu Immortal lainnya. Ying Wuxie mencibir dalam hati. Benua Tengah, Pengadilan Surgawi. Peri Ziwei, apakah kau tahu tentang situasi di surga harta karun kuning? Nenek Sa menggunakan cacing Gu untuk mengirimkan dan bertanya kepada Peri Ziwei. Peri Ziwei telah mencoba menyimpulkan lokasi Fang Yuan. Tetapi dia tidak tahu bahwa jiwa dan tubuh Fang Yuan terpisah. Sebagian besar deduksinya difokuskan pada Ying Wuxie, yang paling dekat dengannya. Fang Yuan berada di dalam tanah terberkati Langya, dan mereka dipisahkan oleh dua dinding regional, kemampuannya dalam menyimpulkannya sangat minim. Setelah mendapat pengingat dari Nenek Sa, Peri Ziwei tersenyum, menghentikan deduksinya, menjual kekuatan elang mahkota besi Gu Abadi di surga harta karun kuning. Dan dia ingin menggunakan jalur ruang Gu Abadi seperti perjalanan abadi tetap sebagai gantinya. Tampaknya Fang Yuan telah terpojok, dia tidak punya pilihan selain melakukan ini. Sayang sekali, jika itu orang lain, surga harta karun kuning tidak dapat diganggu. Tetapi pengadilan surgawi adalah pengecualian. Buka perbendaharaan, aku akan melakukan transaksi dengan roh surgawi surga harta karun kuning. Roh surgawi surga harta karun kuning sangat bangga dan jarang menunjukkan dirinya. Ia bahkan mengabaikan pengadilan surgawi dan pernah mengundurkan diri untuk mati daripada menyerah pada ancaman yang terhormat, membuat mereka tidak berdaya. Pengadilan surgawi yang besar tidak dapat memaksa surga harta karun kuning untuk menghentikan Ying Wuxie dari melakukan transaksi, itu tidak mungkin. Tetapi Peri Ziwei sangat yakin akan hal ini, perbatasan selatan. Gunung Sangliang. Matahari tinggi di langit, bersinar terang. Ada banyak orang di Gunung Sangliang, suasananya ramai. Master Gu tingkat puncak peringkat 4, Sang Buli berdiri di puncak gunung, menarik perhatian hampir semua orang. Meskipun Sang Buli adalah seorang veteran yang berpengalaman, saat ini, dia merasa cemas. Karena sekarang adalah upacara klan Sang, upacara itu sangat penting. Semua jenis orang hadir, klan Tai, klan Yi, klan Wu, klan Hou, dan semua perwakilan kekuatan super perbatasan selatan lainnya, bahkan para ahli dari jalur iblis dan kultivator tunggal ada di sini. Para elit perbatasan selatan semuanya berkumpul untuk ini, itu adalah acara besar. Klan Sang berbeda dari kekuatan super lainnya, itu karena kebijakan panggung pertempuran klan Sang. Panggung pertempuran kekuatan super lainnya dimaksudkan untuk klan mereka, sementara panggung pertempuran klan Sang juga dapat menerima kultivator iblis dan kultivator tunggal. Fondasi klan Sang adalah dalam perdagangan, basis utamanya adalah Gunung Sangliang. Kesepakatan dapat dibuat dengan siapa saja, itu adalah penghubung terbesar antara jalan lurus, jalan iblis, dan kultivator tunggal. Ini bukan hanya di antara para Master Gu,
hal yang sama berlaku untuk dunia Gu Immortal. Para Gu Immortal klan Sang biasanya adalah perantara transaksi jalan lurus dan jalan iblis. Melihat Sang Bully muncul, para Master Gu yang tak terhitung jumlahnya di Gunung Sang Liang menyadari bahwa upacara klan Sang ini akan segera dimulai. Seluruh Gunung Sang Liang menjadi sunyi, Sang Bully merasakan tekanannya meningkat. Dia menarik napas dalam-dalam, dia memaksa dirinya untuk tenang saat dia menyatakan dengan keras, upacara suksesi pemimpin klan Sang dimulai. Pada saat berikutnya, musik megah dimainkan, burung dan burung merak yang tak terhitung jumlahnya terbang di sekitar, bunga-bunga emas turun dari langit, itu adalah pemandangan yang luar biasa. Dari bagian dalam Gunung Sang Liang, jalan pelangi yang panjang dan jernih membentang keluar. Seorang gadis berpakaian indah berjalan di jalan pelangi yang jernih, muncul di depan semua orang. Dia memiliki rambut hitam legam yang halus menjuntai di bahunya. Alisnya tipis seperti asap, matanya sebening bulan. Kulitnya seputih salju, dan rambutnya diikat, mengenakan gaun yang indah, dia berjalan perlahan. Itu adalah Sang Xinchi. Seketika, banyak sekali Gu Master yang menahan napas. Sangat cantik, ini adalah pemimpin klan Sang berikutnya. Wanita ini sangat cantik, dia benar-benar seperti peri. Siapa dia? Semua orang berdiskusi dan berteriak. Namun, suara-suara ini semua tenggelam oleh musik elegan yang sedang dimainkan. Para tamu terhormat di puncak gunung dari semua kekuatan super, serta para ahli dari jalur iblis dan kultivator tunggal, semuanya menatap Sang Xinchi saat dia masuk, saling menyampaikan pikiran mereka. Wanita ini adalah putri tidak sah Sang Yanfei. Dia tidak memiliki reputasi tinggi, bakatnya rendah, dan tingkat kultivasinya juga rendah. Namun pada akhirnya, dia benar-benar menjadi pemimpin klan Sang yang baru. Takdir benar-benar mempermainkan orang, luar biasa, luar biasa. Petik 2. Selama pertempuran Gunung Yitian, banyak pahlawan dan penakluk tewas, pasukan di perbatasan selatan semuanya sangat terpengaruh, banyak keseimbangan kekuatan bergeser. Dan Gunung Yitian juga telah menjadi salah satu misteri terbesar perbatasan selatan setelah pertempuran itu. Sang Xinchi perlahan berjalan di jalan pelangi yang jernih. Di bawah tatapan waspada semua orang, pakaiannya berkibar di udara, dia naik perlahan, berjalan menuju langit dari puncak Gunung Sang Liang. Awan berkumpul di langit, cahaya bersinar terang, berkumpul menjadi singgasana. Semua orang mengangkat kepala untuk menyaksikan, Sang Xinchi memiliki watak yang tak tertandingi dan elegan saat ini. Hari ini, di dunia Master Gu perbatasan selatan, kau adalah satu-satunya karakter utama. Sang Qingqing bergumam, sebagai seorang wanita abadi senior dari klan Sang, dialah yang sendirian mendukung Sang Xinchi untuk menjadi pemimpin klan Sang. Sang Xinchi menjadi pemimpin klan Sang, untuk mencegah kekacauan, Sang Qingqing telah menyembunyikan dirinya dan menyaksikan di belakang untuk mengendalikan situasi. Setelah pertempuran Gunung Yitian, perbatasan selatan telah jatuh ke dalam keributan terbesarnya dalam beberapa ratus tahun. Bisakah gadis ini benar-benar memimpin klan Sang dan menjaga stabilitas, atau bahkan berkembang? Sang Tanmo bertanya. Dia memiliki penampilan seorang pemuda, dia mengenakan jubah biru dan kurus, dia menatap Sang Xinchi dengan tatapan keraguan dan rasa ingin tahu yang dalam. Sang Qingqing tersenyum, semua generasi pemimpin klan dididik melalui pengalaman. Alasan mengapa saya memilih Sang Xinchi bukan karena kemampuannya, tetapi karena hati dan kemurahan hatinya. Karakteristiknya merupakan kelebihan yang memberinya karisma yang tak terlukiskan, yang sangat langka di dunia saat ini. Lihatlah puncak gunung, semua bawahannya menangis karena gembira, mereka sangat setia dan percaya kepada Sang Xinchi. Namun sebenarnya, orang-orang yang dia terima memiliki latar belakang yang beragam, mereka adalah sekelompok orang yang kacau tetapi sekarang mereka semua berada di pihak yang sama. Oh, Sang Tanmo mendengar ini dan terharu. Dia tahu bahwa Sang Qingqing memilih gadis ini untuk menjadi pemimpin klan bukan hanya karena kepribadiannya, tetapi karena dia juga telah membuat beberapa pengamatan dan pertimbangan dari waktu ke waktu. Dia mengikuti arahan Sang Qingqing dan melihat ke bawah. Tidak kusangka Nona akan menjadi pemimpin klan Sang suatu hari nanti. Hiks. Nona, akhirnya kita berhasil. Xiao Dai menangis bahagia, dia adalah pelayan kepercayaan Sang Xinchi. Saat mereka berada di klan Zhang, mereka tidak terpisahkan. Dia mengikuti Sang Xinchi dalam karavan, ke kota klan Zhang, mereka telah melalui suka dan duka, kesetiaannya tak tertandingi. Tuan,
Jika Anda mengetahui hal ini di dalam pintu kehidupan dan kematian, Anda pasti sangat senang. Nona muda benar-benar berbeda dari anak-anak Anda yang lain, dia pasti bisa memberikan masa depan baru bagi klan Sang. Pelayan Xiaolan berlinang air mata. Dia adalah seorang yatim piatu, diadopsi oleh Sang Yanfei saat dia masih muda, dia mampu dan diberikan kepada Sang Xinchi oleh Sang Yanfei. Sekarang setelah Sang Yanfei meninggal di Gunung Yitian, kesetiaannya terhadap Sang Yanfei sepenuhnya dialihkan ke Sang Xinchi. Zhou Quan terdiam. Dia adalah pemimpin klan Zhou, dia memiliki sikap sombong dan sangat menghargai dirinya sendiri. Setelah klan Zhou hancur, dia menjadi gelandangan, bertahan hidup dengan membuka toko di pusat kota klan Sang. Setelah itu, Fang Yuan memaksanya untuk menjadi bawahan Sang Xinchi. Melihat Sang Xinchi duduk di singgasana awan, tatapan Zhou Quan menjadi linglung. Pada saat ini, dia memikirkan Fang Yuan, senyum rumit muncul di wajahnya, iblis hitam dan putih, haruskah aku berterima kasih padamu? Sekarang Nona muda menjadi pemimpin klan Sang, klan Zhou Ku memiliki harapan untuk bangkit kembali. Namun segera, Zhou Quan berpikir lagi, tidak, menghidupkan kembali klan harus menunggu. Meskipun Nona muda adalah pemimpin klan, ancaman internal sangat besar, situasinya tidak stabil. Bagaimana aku bisa meninggalkannya sekarang ketika dia sangat membutuhkan bantuan dari bawahannya? Zhou Quan tidak kewalahan oleh upacara besar ini. Dia melihat sekeliling pada Sang Buli dan Wan Qianshan. Ketika Sang Yanfei menjadi pemimpin klan Sang, dia memiliki 5 bawahan yang cakap, mereka disebut 5 jenderal besar klan Sang. Setelah pertempuran Gunung Yitian, di antara 5 jenderal besar klan Sang, hanya 2 yang tersisa, yaitu Sang Buli dan Wan Qianshan. Sang Buli mengendalikan perdagangan budak klan Sang, sedangkan Wan Qianshan bertugas mengumpulkan sumber daya, seperti pertambangan, pengumpulan herba, perburuan, dan lain-lain. Orang yang bermarga Sang adalah perwakilan klan Sang. Orang yang bermarga Wan adalah tetua eksternal, ia mewakili manfaat dari para Master Gu eksternal klan Sang. Dengan kedua ahli ini, situasi internal Nona muda di klan Sang benar-benar buruk, ia lemah sementara mereka kuat. Bahkan ada kemungkinan mereka bisa menjadikannya pemimpin boneka dengan mengambil alih secara diam-diam. Status Nona muda membuatnya tidak dapat memperoleh dukungan dari setiap anggota klan, ia adalah anak haram. Masalah internal memang mengkhawatirkan, tetapi masalah eksternal lebih buruk, bahaya mengintai di mana-mana. Dalam pertempuran Gunung Yitian, terlalu banyak pemimpin dan ahli yang tewas, semuanya berubah, sumber daya tanpa pemilik diperebutkan lagi. Nona muda memiliki terlalu sedikit sumber daya yang tersedia, baik itu sumber daya manusia atau barang-barang nyata, dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Dan dia juga harus berurusan dengan urusan di luar klan. Dan pada saat kritis ini, Lady Wei juga meninggalkannya. Memikirkan hal ini, Zhou Quan menatap Master Gu wanita di sampingnya, Wei Dexin, merasa sangat tidak senang. Dia adalah kepala pelayan Sang Xinchi, dia tahu banyak informasi. Wei Dexin adalah istri pemimpin klan Wei, dia ahli dalam melatih penjaga, dan sedang hamil, motifnya adalah untuk melindungi satu-satunya garis keturunan suaminya. Karena Fang Yuan menargetkan kelemahannya, mengancamnya, dia akhirnya pergi ke sisi Sang Xinchi, dan membantunya membesarkan sekelompok penjaga elit. Pada saat yang sama, dia menjadi pemimpin penjaga Sang Xinchi. Namun sekarang, dia telah melahirkan, dia telah berhasil meneruskan garis keturunan suaminya. Karena dia selalu berada di tempat terbuka, saudara laki-lakinya Wei Shenjing mengetahuinya. Dia mengirim surat dan mendesak Wei Dexin untuk pergi dan melayani klan Wu bersamanya. Wei Dexin tergerak, bagaimanapun juga, dia tidak setia kepada Sang Xinchi, dia diancam oleh Fang Yuan dan tidak punya pilihan saat itu. Namun Zhou Quan tidak tahu bahwa, sementara dia mengkhawatirkan situasi tersebut, Wei Dexin juga sangat khawatir. Zhou Quan pernah menjadi pemimpin klan, dia memiliki perspektif yang baik tentang gambaran yang lebih besar. Wei Dexin juga sama, dia adalah istri pemimpin klan, dia dapat melihat lebih jauh dari Xiao Lan dan Xiao Dai. Sang Yanfei sudah mati, permusuhanku dengan klan Sang telah memudar. Meskipun aku dipaksa oleh iblis hitam saat itu, dan harus melayani Nona muda, setelah waktu yang lama ini, aku mulai memahaminya. Nona muda adalah orang yang baik. Terlalu sedikit orang baik di dunia ini. Adik kecil, aku akan mengecewakanmu, aku tidak bisa membantumu.
Kau adalah tetua tersembunyi di klan Wu, meskipun kau dikucilkan, hidupmu aman. Tapi di sini bersama nona muda, bahaya mengintai di mana-mana. Wei Desin mendesah dalam hati. Tapi tidak peduli apa, sebagai pengurus nona muda, aku harus berpikir demi dia. Saat ini, dia membutuhkan tenaga kerja, 3 saudara jalur iblis, Xiong Tu, Xiong Huo, dan Xiong Feng, harus tetap tinggal, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi. Zhou Kuan menatap 3 orang itu saat kecemerlangan melintas di matanya. Apapun yang terjadi, sebagai pengawal pribadi nona muda, aku harus memikirkan kepentingannya. Sang Yan Fei sudah meninggal, klan Sang hanya memiliki 2 jenderal yang tersisa, kita harus mencegah mereka menjadikannya pemimpin boneka, kita harus merekrut orang baru. Xiao Yan adalah pilihan yang bagus. Dia tidak hanya memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, dia juga mengidolakan Wei Yang. Karena iblis hitam dan putih, Wei Yang memiliki hubungan yang baik dengan nona muda, dan Xiao Yan juga dekat dengan mereka. Wei Desin menatap Xiao Yan yang berada di antara kerumunan saat dia merencanakan. Di langit, Sang Xin Qi mulai berbicara di depan umum untuk pertama kalinya, pidatonya singkat, tetapi ada makna yang dalam di dalamnya, orang-orang merenungkannya. Ini tentu saja tidak dipersiapkan olehnya, Wei Desin dan Zhou Kuan telah menulis naskahnya. Setelah pidato berakhir, gelombang tepuk tangan dan sorak-sorai yang besar meletus, Sang Xin Qi perlahan meninggalkan pusat perhatian. Namun upacara suksesi belum berakhir, yang terjadi selanjutnya adalah perayaan sehari semalam, anggur dan makanan dengan alunan lagu, untuk menghapus kesedihan dan kekesalan atas kematian para pahlawan. Setelah menghilang dari langit, Sang Xin Qi langsung muncul di rumah besar di pusat kota. Sangat lelah, tanpa ada yang mengawasinya, dia bersantai karena dia merasakan kelelahan yang mendalam di benaknya. Namun dia tahu bahwa sekarang bukanlah saatnya untuk beristirahat, dia menggunakan cacing gunya untuk memanggil para pembantunya. Xiao Lan, Xiao Dai, Wei Desin, Zhou Kuan, Xiong Tu, Xiong Huo, dan Xiong Feng. Sang Xin Qi harus membuat rencana. Ye Fan berjalan di jalan, matanya bersinar cemerlang, dia berjalan dengan aura yang mengesankan. Sejak dia membela Sang Xin Qi sambil menolak untuk mundur dalam bahaya, dia memperoleh persetujuan dari wanita abadi Sang Qingqing, dia diberi warisan yang luar biasa dan banyak cacinggu. Ye Fan merasa terganggu karena dia tidak memiliki bimbingan kultivasi, setelah mendapatkan warisan ini, cakrawalanya meluas, dia tidak lagi kekurangan cacinggu, masa depannya cerah. Dia dianggap sebagai penyelamat Sang Xin Qi, dia bisa memasuki rumah besarnya tanpa ada yang menghentikannya. Memikirkan bahwa Lady Xin Qi menjadi pemimpin klan Sang, tetapi tidak akan mudah sebagai pemimpin klan, apalagi pemimpin klan Sang. Bagaimana mungkin aku, Ye Fan, meninggalkannya? Memikirkan Sang Xin Qi, jantung Ye Fan berdebar cepat. Dia mulai menaruh perasaan pada Sang Xin Qi, tetapi dia tidak tahu apa yang dirasakan Sang Xin Qi tentangnya. Dia tahu bahwa Sang Xin Qi ada di dalam rumah besarnya, dia datang tanpa diundang. Dekat, dia sudah dekat. Pintu terakhir ada tepat di depannya. Dia bisa melihat Lady Xin Qi lagi. Langkah kaki Ye Fan menjadi lebih cepat. Dia berdiri di pintu, dia menegakkan punggungnya sambil menepuk-nepuk pakaiannya, dia hendak mengetuk. Dia mendengar suara Sang Xin Qi dari dalam, semuanya dengarkan aku, setelah menjadi pemimpin klan, ada satu hal yang ingin kulakukan terlebih dahulu. Ini sudah lama membebani hatiku. Aku ingin menggunakan kekuatan klan Sang untuk menyingkirkan iblis hitam, surat perintah penangkapan saudara Fang Zheng. Tentu saja, termasuk juga saudara iblis putih. Ye Fan tercengang, jarinya yang hendak mengetuk pintu membeku di udara. Sang Xin Qi sedang berbicara dengan bawahannya, sementara Sang Qingqing dan para dewa gu lainnya sedang mendiskusikan masalah perbatasan selatan di tanah terberkati harta karun hidup. Tanah terberkati harta karun hidup adalah tanah terberkati milik klan Sang, tempat perkemahan mereka. Terletak di dunia utama perbatasan selatan, sangat stabil dan dapat memungkinkan para dewa gu untuk masuk. Pintu tanah terberkati ini adalah pintu harta karun hidup, kegiatan favoritnya adalah menggali hidungnya. Pertempuran Gunung Yitian telah berakhir, dunia dewa gu perbatasan selatan akan berada dalam kekacauan dan kerusuhan selama beberapa dekade mendatang. Tetua tertinggi pertama klan Sang berbicara. Dia melihat sekeliling, lalu melanjutkan, saat ini, klan kita memiliki 3 masalah. Pertama, aliansi zombie telah menghilang secara misterius di 5 wilayah,
hal yang sama berlaku untuk cabang aliansi zombie perbatasan selatan. Mereka menduduki banyak sumber daya, klan Sang dapat mengambil alih mereka. Kedua, Gunung Yitian telah ditutupi oleh alam mimpi raksasa. Kami pasukan jalur lurus bergabung dan memblokade tempat ini, melakukan penelitian sambil mencegah jalur iblis atau makhluk abadi tunggal masuk. Ketiga, kontes perjudian Gunung Yitian yang mengejutkan berakhir tanpa hasil, tetapi ada sejumlah besar sumber daya kultivasi yang tersisa di dalam surga kuning harta karun. Satu-satunya peserta kontes perjudian ini yang masih hidup, Dewa Gugualao, adalah satu-satunya orang yang mewarisi sumber daya tersebut. Kita harus mengendalikannya. Semua Dewa Gu klan Sang mengangguk. 3 masalah yang disebutkan oleh tetua tertinggi pertama adalah masalah terbesar di dunia Dewa Gu perbatasan selatan sekarang, banyak orang yang khawatir. Saya telah memperhatikan surga kuning harta karun, sejujurnya, Sang King hendak berbicara. Ketika tiba-tiba ekspresinya berubah, dia berkata dengan kaget, apa yang terjadi? Surga kuning harta karun ditutup. Harta karun surga kuning berasal dari Daoist Countless Treasures. Di era kuno abad pertengahan, seorang Gu Immortal peringkat 8, yang dikenal sebagai Daoist Countless Treasures, memperoleh pecahan surga kuning secara kebetulan. Dia menyatukan pecahan itu ke dalam gua surganya, dan membentuk harta karun surga kuning. Setelah aperture abadi seorang Gu Immortal menyerap pecahan dari 9 surga yang tak terlupakan, itu akan ditempatkan di dunia luar dari 5 wilayah, dan tidak dapat dipindahkan lagi. Harta karun surga kuning sama saja, sejak ditempatkan di lokasinya 300.000 tahun yang lalu, itu tidak pernah bergerak. Tapi di mana lokasi pasti harta karun surga kuning? Ini adalah misteri besar, orang-orang tidak tahu. Gu Immortal jalur kebijaksanaan telah mencoba untuk menyimpulkannya selama bertahun-tahun tanpa menemukan jawabannya. Pemilik asli harta karun surga kuning adalah Daoist Countless Treasures. Setelah dia, tidak ada penerus. Bahkan banyak yang mulia abadi dan yang mulia iblis tidak dapat menemukan lokasi pasti harta karun surga kuning. Harta karun surga kuning telah ada hingga hari ini, itu adalah pasar terbuka nomor 1 di dunia Gu Immortal 5 wilayah. Mengapa tiba-tiba ditutup? Para Gu Immortal klan Sang terkejut dan curiga. Sejak Daoist Countless Treasures menciptakan harta karun surga kuning, itu telah dibuka selama 300.000 tahun, itu tanpa disadari telah menjadi bantuan terbesar bagi kultivasi Gu Immortal, itu memiliki tempat penting dalam pikiran setiap Gu Immortal. Untuk waktu yang lama, Gu Immortal telah terbiasa dengan keberadaan harta karun surga kuning. Sekarang setelah ditutup, semua orang terkejut. Mengapa menurutmu harta karun surga kuning itu tiba-tiba ditutup? Oh tidak, kita mengincar sumber daya yang dipertaruhkan di Gunung Yitian, sekarang setelah ditutup, taruhan besar itu terjebak di harta karun surga kuning. Jangan bilang, roh surgawi harta karun surga kuning mencoba mencuri jumlah besar ini. Tetua tertinggi pertama klan Sang menggelengkan kepalanya, ia menyangkal gagasan itu, roh surgawi surga kuning harta karun tidak peduli dengan taruhan itu. Jika itu korup, surga kuning harta karun tidak akan memiliki reputasi dan statusnya. Tidak pernah ada kasus korupsi di surga kuning harta karun dalam sejarah. Namun mengenai penutupan surga kuning harta karun, ada beberapa kejadian. Petik 2. Benarkah? Kami ingin tahu. Sang King cepat bertanya. Tetua tertinggi pertama klan Sang berbicara perlahan, mengungkapkan sebuah rahasia. Ternyata, ada beberapa kejadian yang tercatat tentang penutupan surga kuning harta karun dalam sejarah, semuanya karena alasan yang sama. Itu melibatkan fragmen surga kuning yang tak terlupakan. 9 surga abadi berwarna merah, jingga, kuning, hijau, biru muda, biru, ungu, putih, dan hitam. Saat ini, hanya surga putih dan surga hitam yang tersisa. Surga kuning telah hancur sejak lama. Saat itu, Daoist Countless Treasures tahu bahwa dia tidak dapat bertahan dari kesengsaraan yang akan datang. Dia menggunakan celah abadi miliknya sendiri untuk menyerap sepotong kecil dunia surga kuning abadi, membentuk surga kuning harta karun. Meskipun dia terjebak di dalam surga kuning harta karun dan kehilangan kebebasannya, dia tidak lagi menghadapi kesengsaraan apapun. Setelah surga kuning harta karun menyerap pecahan surga kuning abadi, dia hanya dapat terus berkembang dengan menyerap pecahan surga kuning lainnya. Ada beberapa transaksi yang tercatat dalam sejarah. Orang-orang tertentu telah menjual pecahan dunia surga kuning abadi kepada roh surgawi surga kuning harta karun. Setelah roh surgawi mendapatkannya,
dia menutup surga kuning harta karun dan fokus menyerap pecahan surga kuning untuk mengembangkan dirinya. Kali ini, jika tidak ada kejutan yang tidak terduga, seharusnya juga seperti ini. Tetua tertinggi pertama klan Sang akhirnya menduga. Dia benar, di dunia ini, mungkin satu-satunya hal yang dapat menggerakkan roh surgawi harta karun surga kuning adalah pecahan surga kuning. 9 surga yang tak ternilai telah hancur sejak lama, pecahan surga kuning hampir tidak ada saat ini. Hanya mereka yang memiliki keberuntungan dan peluang besar yang dapat memperolehnya. Namun, pengadilan surgawi memiliki sejarah yang panjang, perbendaharaannya berada di luar imajinasi. Ia dapat mengambil pecahan surga kuning yang tak ternilai, dan ukurannya juga cukup besar. Jika jumlahnya sedikit, roh surgawi harta karun surga kuning tidak perlu menutup harta karun surga kuning. Ia dapat menyerap pecahan itu dengan mudah. Sekarang, harta karun surga kuning ditutup, pecahan surga kuning harus begitu besar sehingga roh surgawi tidak punya pilihan selain fokus sepenuhnya pada penyerapan. Harta karun surga kuning selama ini tidak memihak siapapun, itu misterius dan pengadilan surgawi tidak dapat melakukan apapun terhadapnya. Jika pengadilan surgawi meminta roh surgawi untuk menolak transaksi Ying Wuxie secara terbuka, roh surgawi tidak akan menanggapi mereka, dan Dewa Gu dari 4 wilayah lainnya juga tidak akan peduli. Dengan 5 dinding regional, pengaruh dan kendali pengadilan surgawi sebagian besar terbatas pada benua tengah. Namun, pengadilan surgawi sangat makmur, dan mengeluarkan satu pecahan surga kuning besar. Dengan cara ini, rencana Ying Wuxie untuk menyelamatkan dirinya sendiri digagalkan. Sialan, pengadilan surgawi benar-benar melakukan ini. Wajah Ying Wuxie kejam, dia mengepalkan tinjunya, urat-uratnya berdenyut, dia menggertakkan giginya hingga terdengar suara gerindra. Dia sangat marah, tetapi dengan metode kasar yang digunakan oleh pengadilan surgawi, dia tidak bisa melakukan apapun selain menonton tanpa daya. Tiba-tiba, Ying Wuxie merasakan aliran darah saat dia meludahkannya, jatuh ke belakang. Kebencian dan kemarahan memenuhi hatinya, selain itu, dia juga merasakan dingin yang menusuk tulang. Pengadilan surgawi langsung menjual pecahan surga kuning dengan harga murah, mereka membayar harga yang sangat besar untuk melenyapkan Ying Wuxie, ini menunjukkan tekad kuat mereka dalam aspek ini. Itu adalah situasi yang putus asa. Langkah pengadilan surgawi telah menghalangi jalan keluar terakhir Ying Wuxie. Mereka terlalu kejam, tanpa harta surga kuning, bahkan jika Ying Wuxie ingin menjual Gu abadi, mereka terjebak dengannya. Dan yang lebih menjijikkan lagi, kekuatan elang mahkota besi Gu abadinya masih tersangkut di dalamnya. Tanpa bahan abadi dari transaksi, bagaimana dia bisa terus memurnikan Gu? Seseorang tidak bisa memasak makanan tanpa bahan-bahannya, tanpa Gu abadi, bagaimana dia bisa keluar dari situasi ini? Harta surga kuning ditutup, roh surgawi menyerap pecahan surga kuning, ini tidak akan berakhir dengan cepat. Dalam sejarah, periode terpendek hanya lebih dari 2 bulan. Tidak ada jalan keluar, dia hanya bisa membiarkan pengadilan surgawi menyimpulkan sementara dia dan yang lainnya bertahan dan mengulur waktu, sampai akhirnya, musuh yang kuat datang untuk menemukan mereka secara pribadi, dan mereka gagal melawan mereka. Tanah yang diberkati Langya, penampilan Fang Yuan telah berubah, dia menjadi zombie abadi lagi. Dia pernah memodifikasi api nirwana dan menciptakan jurus pembunuh abadi jalur kekuatan untuk berganti antara hidup dan mati. Dia bisa menjadi Gu abadi yang hidup, atau zombie abadi yang mati. Tapi sekarang, dia tidak menggunakan metode ini. Gu abadi jalur kekuatannya semuanya hilang, dia tidak bisa menggunakan jurus pembunuh jalur kekuatan itu. Rencana Fang Yuan sederhana, jiwanya terbang keluar dan meninggalkan tubuhnya, memasuki mayat zombie abadi jalur kekuatan. Mayat zombie abadi jalur kekuatan ini berasal dari Blazing Heaven Demones. Setelah kelahiran kembali, Fang Yuan masih meminta ini untuk membuat persiapan untuk celah abadi hidup dan mati sebagai pengaman. Dia telah memperoleh banyak zombie abadi jalur kekuatan dari Blazing Heaven Demones. Semua mayat ini ditempatkan di tanah suci bentuk bintang. Setelah Gunung Yitian, dia mendapatkannya kembali dari roh tanah Langya. Selain mayat zombie abadi ini, ada juga sejumlah besar bahan abadi yang berharga. Sebagian besar material abadi tingkat 9 diperoleh dari formasi Gu di palung bumi. Beberapa material abadi tingkat 7 dan 8 diambil dari Falling Heavenly River. Dia sangat diuntungkan dari kebangkitan Boking, ketika cahaya pedangnya melintasi benua tengah.
Fang Yuan tidak memiliki banyak esensi abadi atau batu esensi abadi, tetapi dia tidak kekurangan material penyempurnaan Gu. Namun, nilai material abadi ini terlalu tinggi, tidak tepat untuk menggunakannya sekarang. Material abadi bukanlah poin utama, Gu kebijaksanaan lebih penting. Fang Yuan menatap Gu kebijaksanaan untuk waktu yang lama, tetapi tidak bergerak sama sekali, apalagi memancarkan cahaya kebijaksanaan. Menggunakan tubuh zombie abadi lainnya sebagai pengganti diriku tidak berhasil. Aku tidak bisa mengeluarkan cahaya kebijaksanaan. Fang Yuan tidak terkejut dengan hal ini. Dia telah melakukan eksperimen serupa sejak lama di tanah terberkati Hu Immortal. Gu kebijaksanaan tidak pernah disempurnakan oleh Fang Yuan, dia hanya membuat perjanjian dengannya saat itu karena angin asimilasi. Bertahan hidup adalah naluri semua makhluk hidup. Namun, Gu kebijaksanaan tampaknya hanya menanggapi Fang Yuan secara keseluruhan. Tubuh dan jiwanya sama-sama dibutuhkan untuk menarik cahaya kebijaksanaan. Jika salah satunya hilang, jika dia hanya memiliki jiwanya dan bukan tubuhnya, itu tidak akan berhasil. Itu berarti, cara paling langsung adalah dengan mengambil kembali tubuh asliku. Pikir Fang Yuan, tubuh aslinya masih merupakan zombie abadi. Tidak perlu mengubah apapun, itu cocok untuk bermandikan cahaya kebijaksanaan. Namun, metode ini, meskipun akan berhasil, tidak praktis. Ying Wuxie telah menghilang, dia mungkin memiliki Spring Autumn Cicada, Fixed Immortal Travel, dan Gu abadi lainnya. Selain itu, Hei Loulan dan Tai Bai Yun Seng mungkin membantunya. Sebelumnya, Fang Yuan tidak punya waktu karena musibah itu. Sekarang, setiap kali dia memikirkan masalah yang disebut Ying Wuxie, dia merasakan sakit kepala yang dalam. Jadi, aku semakin perlu memurnikan Fang Zheng menjadi Dewa Darah. Tubuh Fang Yuan saat ini diciptakan dari Gu Janin abadi yang berdaulat, dia tidak memiliki orang tua, dia tidak memiliki hubungan garis keturunan dengan apapun di dunia ini. Namun Fang Yuan masih ingin memurnikan Fang Zheng menjadi Dewa Darah. Dewa Darah yang dimurnikan menggunakan Fang Zheng dapat melawan tubuh Fang Yuan. Bahkan jika tubuh zombie abadi tidak dapat diambil kembali nanti, Fang Yuan dapat menggunakan basis Dewa Darah Fang Zheng untuk memodifikasinya. Atau mungkin, dia dapat menggabungkannya dengan jiwanya untuk mendapatkan kembali pengakuan Gu kebijaksanaan. Tentu saja, ini murni intuisi Fang Yuan. Namun intuisi tidak bisa diremehkan, terutama saat tingkat pencapaian jalur darah Fang Yuan sudah di tingkat Grandmaster. Ketika Fang Yuan sedang menguji Gu kebijaksanaan, roh daratan Lang Ye juga mengamati. Melihat hasilnya, dia menghela napas dan merasa sangat menyesal. Fang Yuan menatap roh daratan Lang Ye dengan khawatir, apakah tetua tertinggi pertama punya metode untuk menggunakan Gu kebijaksanaan. Roh daratan Lang Ye menatap Fang Yuan, menjawab dengan kesal, metode paling sederhana adalah menaikkan level kultivasimu ke peringkat 9 dan langsung menyempurnakan Gu kebijaksanaan ini. Fang Yuan tersenyum pahit, aku juga tahu metode ini. Aku bertanya apakah ada metode lain. Ada metode yang bukan metode. Aku bisa memberinya Gu umur terus-menerus. Setelah memberinya makan selama beberapa waktu, aku mungkin mendapatkan pengakuan Gu kebijaksanaan. Jika metode ini berhasil, Gu kebijaksanaan akan menjadi milikku. Saat itu, kau harus memberikannya kepadaku apapun yang terjadi. Roh daratan Lang Ye memikirkannya dan tersenyum pada dirinya sendiri. Mata Fang Yuan terkulai, apakah benar-benar baik untuk mengatakannya secara langsung? Kau pikir aku mau? Roh tanah Lang Ye menghentakkan kakinya, roh tanah tidak bisa berbohong. Sialan, mengapa aku memberitahumu tentang motifku lagi? Dasar orang terkutuk. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, mendesah. Harga untuk memberi makan Gu kebijaksanaan terlalu tinggi. Hanya roh daratan Lang Ye yang bersedia membayarnya. Fang Yuan menggunakan Gu Janin abadi yang berdaulat untuk menghidupkan kembali. Usianya sekarang sekitar 16 tahun. Manusia di dunia ini hidup rata-rata 100 tahun, itu berarti Fang Yuan memiliki sekitar 84 tahun rentang hidup yang tersisa, itu waktu yang lama. Namun meskipun begitu, Fang Yuan tahu bahwa jika dia mendapatkan Gu rentang hidup, dia akan menggunakan semuanya pada dirinya sendiri. Bahkan jika dia tidak menggunakannya, dia akan menyimpannya untuk masa depan jika terjadi keadaan darurat. Gu rentang hidup adalah Gu fana. Namun Gu rentang hidup adalah salah satu bentuk mata uang terkuat dalam transaksi Gu Immortal, hampir tidak ada yang bisa dibandingkan. Ada dua rintangan dalam kultivasi Gu Immortal,
Yang pertama adalah malapetaka dan kesengsaraan, yang lainnya adalah rentang hidup. Bahkan jika seseorang sekuat Immortal Venerable atau Demon Venerable, mereka masih akan ditantang oleh kedua masalah ini. Faktanya, saat itu ketika Giant Sun Immortal Venerable mendirikan 88 True Yang Building, salah satu tujuan terpentingnya adalah merampok Gu rentang hidup di seluruh Northern Plains untuk memperpanjang rentang hidupnya, sedangkan untuk memberi makan Gu kebijaksanaan, itu adalah hal sekunder. Selama tahun-tahun terakhir Giant Sun Immortal Venerable, untuk jangka waktu yang lama, Gu kebijaksanaan selalu kekurangan, harus tertidur lelap dan tidak dapat digunakan. Kemudian, ketika Spectral Soul Demon Venerable menjelajahi 88 True Yang Building, dia juga menemukan Gu kebijaksanaan. Namun, dia tidak dapat menggunakannya, atau mampu memberinya makan. Gu rentang hidup sulit ditemukan, dia tidak memiliki cukup untuk dirinya sendiri. Namun, dengan tingkat pencapaian jalur jiwanya, dia dapat memanfaatkan aspek jalur lain dengan menggunakan jalurnya sendiri sebagai fondasi. Dia tidak terlalu membutuhkan Gu kebijaksanaan. Setelah Spectral Soul Demon Venerable meninggal, eranya berakhir. Setelah itu, dunia mulai menghasilkan Gu rentang hidup lagi. Dan setelah itu, sosok besar lainnya muncul di dunia, yaitu Paradise Earth Immortal Venerable. Dia telah mencari Gu rentang hidup selama tahun-tahun terakhirnya, tetapi permintaan Gu rentang hidup jauh melebihi persediaan, itu menjadi lebih langka sampai menghilang. Setelah bumi surga mati, siklus baru dimulai saat dunia pulih, Gu rentang hidup muncul lagi. Setiap 10 tahun, Gedung 88 yang sejati mengadakan kontes Istana Kekaisaran, merampok Gu rentang hidup dataran utara. Gu kebijaksanaan perlahan-lahan diberi makan dan dipulihkan, sampai Fang Yuan menghancurkan tanah terberkati Istana Kekaisaran. Dan kemudian, karena naluri bertahan hidupnya, Gu kebijaksanaan pergi bersama Fang Yuan dan pergi ke tanah terberkati Hu Immortal. Setelah serangkaian kejadian yang panjang, itu berakhir di tanah terberkati Langya sekarang. Selama berada di tanah terberkati Tiga Raja, aku menggunakan 2 Gu rentang hidup untuk menyempurnakan Gu bukaan kedua. Namun, itu tidak dapat dihindari. Dalam kehidupan ini, aku telah memperoleh Gu rentang hidup dari Blazing Heaven Demoness. Namun, setelah terlahir kembali, aku kehilangan kesempatan ini dan tidak memiliki Gu rentang hidup bersamaku sekarang. Karena Blazing Heaven Demoness dapat memberiku Gu rentang hidup, dia pasti memiliki lebih dari satu. Namun, dia meninggal dalam formasi 10 ekstrim, Gu rentang hidupnya juga hancur. Tidak, Fang Yuan berpikir sambil mengingat sesuatu. Gu rentang hidup sulit ditemukan, bahkan seorang Immortal Venerable atau Demon Venerable akan membutuhkan dan menginginkannya. Blazing Heaven Demoness dikomplotkan oleh Spectral Soul dan meninggal, kekayaannya yang terkumpul pasti telah diambil oleh Spectral Soul. Meskipun rencana Spectral Soul gagal, sisa kekuatan Shadow Sect dan Zombie Alliance tetap ada, kekayaan mereka masih sangat besar. Adapun roh tanah Langya, dia juga memiliki sejumlah Gu rentang hidup, jumlahnya cukup banyak. Semua Gu rentang hidup ini diproduksi di dalam tanah terberkati Langya. Tanah terberkati Langya memiliki sejarah panjang lebih dari 300.000 tahun. Tanah ini telah hidup melewati era 2 orang yang terhormat. Tanah terberkati Langya awalnya adalah surga Gua Langya. Tanah ini memiliki ruang yang sangat besar. Setelah sengaja dijatuhkan ke tanah terberkati, karena kuali pemurnian menyatu ke dalam dunia lubang abadi, ruang tanah terberkati Langya malah meningkat, bahkan lebih besar dari banyak surga gua. Ada banyak sekali pria berbulu yang tinggal di sini, mereka terbagi menjadi 3 negara, makhluk hidup di sini berkembang biak dan memiliki keturunan dari generasi ke generasi. Gu rentang hidup diproduksi dari makhluk hidup. Dimanapun makhluk hidup tinggal, Gu rentang hidup dapat diproduksi secara alami. Dengan ruang yang sangat besar, penduduk yang tak terhitung jumlahnya, dan sejarah yang panjang, bersama dengan kendali mutlak roh tanah Langya atas tanah terberkati, setiap kali Gu rentang hidup muncul, dia dapat segera mengumpulkannya. Dengan semua alasan ini, akumulasi Gu rentang hidup roh tanah Langya terus meningkat. Fang Yuan tidak tahu jumlah pastinya, tetapi dia dapat dengan mudah menebak bahwa jumlahnya tidak sedikit. Dewa Gu biasa akan membutuhkan Gu umur panjang, tetapi roh daratan Langya tidak. Mengaktifkan Gu kebijaksanaan membutuhkan umur panjang Dewa Gu untuk dihabiskan. Dan memberi makan Gu kebijaksanaan juga membutuhkan Gu umur panjang. Untuk saat ini, aku harus membiarkan roh daratan Langya memberinya makan. Fang Yuan tahu tentang motif roh daratan Langya bahkan tanpa menyelidikinya.
Ini tidak dapat dihindari, Fang Yuan tidak memiliki gu umur panjang, dia tidak dapat memberinya makan. Dia sendiri dalam masalah besar, ketika Dewa Gu mengalami kesengsaraan, mereka menjadi semakin kuat setiap saat. Fang Yuan khawatir tentang bencana duniawi berikutnya, dia tidak punya waktu untuk memedulikan kebijaksanaan Gu. Sejak Gu kebijaksanaan dibawa pergi olehnya, Fang Yuan tidak memberinya makan sekalipun. Sebenarnya, roh daratan Langya membantu Fang Yuan. Bagaimanapun, bahkan jika Gu kebijaksanaan mengakui roh daratan Langya, itu adalah hal yang baik. Dengan statusku saat ini, aku dapat menggunakan metode roh daratan Langya untuk menggunakan Gu kebijaksanaan, aku hanya perlu membayar beberapa poin kontribusi sekte. Semua cacing Gu adalah alat. Semua kerja kerasnya ditujukan untuk tujuan ilusi itu. Untuk tujuan ini, Fang Yuan telah menyerah terlalu banyak, tidak ada yang tidak bisa dia buang. Percobaan dengan Gu kebijaksanaan berakhir dengan kegagalan. Namun Fang Yuan tidak merasa kecewa, sebelum pergi, dia meminta satu hal dari roh daratan Langya. Sebuah Gu fana jalur informasi yang merekam adegan ketika dia memurnikan Gu abadi bentuk perubahan. Penyempurnaan Gu ini sangat aneh, kesengsaraan menjadi begitu kuat. Kami beruntung karena berhasil. Fang Yuan, jika kamu menemukan sesuatu, kamu harus memberi tahuku. Roh daratan Langya memberitahu Fang Yuan sebelum dia pergi. Tetua tertinggi pertama tidak berhasil menemukan apa pun, begitu pula aku. Aku akan melakukan yang terbaik. Jawab Fang Yuan. Dia memiliki dugaan samar bahwa kesengsaraan memperoleh kekuatan karena Gu janin abadi yang berdaulat. Namun, dia tidak akan memberitahu roh tanah Langya tentang dugaan ini apapun yang terjadi. Selain meneliti kesengsaraan, Fang Yuan memiliki tujuan lain. Dia ingin menyelidiki sekte Langya, dan melihat apakah ada pengkhianat yang tersisa. Selama ini, Fang Yuan telah memperhatikan hal ini. Sekte Bayangan telah mengirim 2 pengkhianat ke tanah terberkati Langya, secara tak terduga memiliki Dewa Gu manusia berbulu. Ketika Sekte Bayangan menyerang tanah terberkati Langya, kedua mata-mata ini memainkan peran penting. Namun, selain mereka, apakah ada mata-mata lain di Sekte Langya? Masalah ini sangat penting bagi Fang Yuan. Bagaimanapun, dia telah bergabung dengan Sekte Langya. Untuk waktu yang lama di masa depan, dia harus bergantung pada roh tanah Langya untuk menjalani kesengsaraan dan berkultivasi. Dia baru saja memulai penyelidikan ini, dia tidak punya waktu atau energi sampai sekarang. Setelah terbang beberapa lama, Fang Yuan sudah dekat dengan akomodasi barunya. Ini adalah kota yang megah. Dinding kota putih bersih berdiri dengan gagah. Di puncak menara-menara tinggi, bendera-bendera digantung. Ini adalah kota awan. Di benua awan, ada 12 kota awan, masing-masing kota adalah rumah Gu fana. Ketika diaktifkan bersama, mereka dapat membentuk formasi kebingungan awan 12 gelombang, yang dapat menutupi seluruh benua awan. 12 kota awan ini diciptakan dari 12 bangunan awan sebelumnya. Roh daratan Langya saat ini menyukai penampilan yang megah, dia berbeda dari yang sebelumnya. Kota awan dalam visi Fang Yuan diberikan oleh roh daratan Langya, untuk menjadi tempat di mana ia bertahan dan tinggal. Para Dewa Gu berbulu lainnya, termasuk roh daratan Langya sendiri, masing-masing menempati satu kota awan. Ada beberapa penduduk di kota itu, tetapi segera, akan ada lebih banyak lagi. Karena dalam rencana roh daratan Langya, ia akan memicu perang antara 3 benua dan memilih Master Gu yang luar biasa, memindahkan mereka ke benua awan untuk dibina. Fang Yuan terbang ke kota awan dan mendarat. Beberapa Master Gu berbulu dengan cepat menyambutnya. Mereka adalah Master Gu berbulu elit, mereka dipilih oleh roh daratan Langya dan dikirim ke Fang Yuan. Di satu sisi, mereka akan mengurus urusan sehari-hari Fang Yuan, tetapi ada juga niat agar mereka menerima bimbingan Fang Yuan dalam kultivasi. Fang Yuan tidak peduli dengan para pria berbulu ini. Tetapi pemimpin Master Gu berbulu dengan hormat memberitahu Fang Yuan bahwa penguasa kota ke-6 telah mengunjungi Fang Yuan, dia sudah lama berada di kamar tamu. Penguasa kota ke-6 adalah Gu Immortal Rambut ke-6, dia menjaga kota awan ke-6. Kenapa dia ada di sini? Fang Yuan merasa tidak yakin, dia datang ke ruang tamu dan bertemu dengan Gu Immortal ini, Rambut ke-6. Saya Rambut ke-6, salam untuk penguasa kota kedua. Saya di sini hari ini untuk meminta bimbingan dari Anda mengenai pertempuran. Rambut ke-6 memberi hormat saat dia mengatakan ini. Ekspresi Fang Yuan tidak berubah, tetapi tatapannya menjadi sedingin es. Ternyata,
Meskipun rambut keenam mengatakannya dengan lantang, dia diam-diam menyampaikan pesan yang berbeda kepada Fang Yuan. Fang Yuan, saya di sini mewakili Lord Ying Wuxie untuk membuat kesepakatan dengan Anda. Ying Wuxie, Sekte Bayangan, rambut keenam adalah mata-mata. Seketika pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Fang Yuan seperti kilat. Terlalu sopan, terlalu sopan. Kita semua dari sekte yang sama, jangan bicara tentang bimbingan, kita pasti bisa bertanding. Fang Yuan tersenyum sambil menunjukkan ekspresi hangat. Dia pertama-tama menjauh dan mengundang rambut keenam untuk duduk, sebelum menuju ke tempat duduknya sendiri. Beberapa langkah ini tidak jauh, tetapi pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Fang Yuan. Rambut keenam adalah mata-mata, apakah dia satu-satunya mata-mata di tanah yang diberkati Langya? Dia mewakili Ying Wuxie untuk membuat kesepakatan, transaksi apa yang dia inginkan. Di pihak Ying Wuxie, apa yang terjadi? Dia menginginkan transaksi. Apakah dia tulus? Apakah ini jebakan? Apakah ini penyelidikan roh tanah Langya? Bagaimanapun, saya bergabung dengan Sekte Langya dan memiliki perjanjian aliansi jalur informasi pada saya. Memikirkan hal ini, Fang Yuan duduk. Ekspresinya berubah, matanya tajam seperti belati, dia menatap rambut keenam dengan niat membunuh yang dalam, dia berkata dengan dingin, rambut keenam, beraninya kau. Benarkah yang kau katakan? Jika benar, aku akan menyerahkanmu kepada tetua tertinggi pertama untuk diadili. Rambut keenam menatap Fang Yuan sambil tertawa, tidak merasa takut. Jika dia ingin mengadu, Fang Yuan akan menyerang saat rambut keenam mengekspos dirinya. Namun Fang Yuan tidak melakukannya, dia duduk dan mengucapkan beberapa ancaman kosong. Mengenai alasannya, rambut keenam tahu dengan jelas, dia berkata, awalnya aku yang bertanggung jawab atas 12 kota awan. Sebelum kamu datang ke sini, aku telah menyiapkan formasi Gua Abadi. Itu tidak hanya dapat menyembunyikan kita untuk mencegah roh tanah Langya mengetahuinya, itu juga dapat menekan perjanjian aliansi. Kamu dapat mengujinya. Fang Yuan telah bergabung dengan Sekte Langya, dia terikat oleh perjanjian aliansi dan tidak dapat bertindak bebas. Terutama ketika berbicara dengan mata-mata rambut keenam, itu bertentangan dengan perjanjian aliansi. Namun mendengar kata-kata rambut keenam, Fang Yuan mengujinya, seperti yang diharapkan, tidak ada reaksi keras karena melanggar beberapa aturan perjanjian aliansi kecil. Tatapan Fang Yuan dalam, dia berkata setelah beberapa saat, sepertinya kamu memang mata-mata di Sekte Langya. Transaksi apa yang kamu inginkan? Si rambut keenam merasa sangat lega, ia takut Fang Yuan akan menjatuhkannya tanpa diskusi lebih lanjut. Rintangan pertama telah dilewati, namun, ia tidak bisa ceroboh. Fang Yuan tidak bermoral dan tidak tahu malu. Ia adalah orang yang licik tanpa dasar. Meskipun ia mengambil risiko dan mengungkap identitasnya sendiri, bahayanya masih sangat tinggi. Tidak ada pilihan, Ying Wuxie kehabisan ide di sana, ia hanya bisa mencoba ini. Melakukan transaksi dengan Fang Yuan sama saja dengan berkomplot dengan harimau, itu terlalu berbahaya. Hanya setelah transaksi selesai dan buktinya kuat, mereka akan diikat bersama dan ia akan menguasainya. Pada saat itu, si rambut keenam akan aman. Namun bagaimana ia bisa mencapai tujuannya tanpa kehilangan terlalu banyak keuntungan? Si rambut keenam merasa gelisah, ia berada di pihak yang lebih lemah sekarang. Ying Wuxie dan aku memiliki permusuhan yang dalam, mereka tiba-tiba mendekatiku dan bahkan mengungkap identitas mata-mata mereka, mereka memiliki sesuatu untuk diminta dariku. Menarik, aku ingin melihat apa yang sedang direncanakannya. Fang Yuan memiliki pikiran seperti itu dalam benaknya. Sejujurnya, Tuan Ying Wuxie telah mencapai situasi yang menyedihkan, keselamatannya dipertaruhkan. Kalau tidak, aku tidak akan muncul untuk berbicara denganmu, kata si rambut keenam. Oh, alis Fang Yuan terangkat, dia menatap pihak lain lagi. Si rambut keenam begitu jujur, Fang Yuan merasa terkejut dalam hati. Mengapa seseorang harus mengungkapkan kelemahannya sendiri sebelum kesepakatan? Mata Fang Yuan berbinar. Dia merasakan kecerdikan pengungkapan yang disengaja dari si rambut keenam, bahkan jika si rambut keenam tidak mengatakannya, Fang Yuan akan menyadarinya. Dengan mengatakannya, dia dapat menunjukkan bahwa ini adalah upaya terakhir yang penuh dengan tekad. Sepertinya setelah berinteraksi dengan roh daratan Langya untuk waktu yang lama, aku telah lengah. Meskipun pihak lain adalah pria berbulu, dia adalah mata-mata dari Sekte Bayangan. Bagaimana dia bisa semudah dan semudah itu diganggu seperti roh daratan?
Fang Yuan meningkatkan kewaspadaannya. Memikirkannya, Fang Yuan berbicara perlahan dan tenang, Ying Wuxie memiliki semua cacing gu yang terkumpul di tubuhku. Dia bahkan mendapat bantuan dari Tai Bai Yun Seng dan Hei Loulan. Bagaimana dia bisa mencapai tahap seperti itu? Aku menolak untuk mempercayainya. Rambut keenam menggelengkan kepalanya. Fang Yuan, mengapa perlu menyelidiki lebih jauh? Kamu mengatur keinginan khusus dan menyebabkan cacing gumu meledak sendiri. Kamu benar-benar memberi Tuan Ying Wuxie kejutan besar. Dia mencoba untuk melestarikan cacing gu, tetapi hanya 30% yang tersisa. Begitu dia mengatakan itu, Fang Yuan sepenuhnya yakin bahwa rambut keenam adalah mata-mata yang mengintai di dalam sekte Langya yang dikirim oleh sekte bayangan. Pikiran Fang Yuan berkecamuk, kata-katanya sebelumnya tidak sepenuhnya benar. Setelah si rambut keenam menjawabnya, dia memperoleh banyak informasi berharga. Tidak disangka Ying Wuxie benar-benar mengendalikan Hei dan Bai. Hei Loulan adalah orang yang tangguh, dia tidak mudah dikendalikan, tetapi setelah bibinya meninggal, jauh lebih mudah untuk menghadapinya. Dia memiliki fisik bela diri sejati kekuatan besar, jika digunakan dengan baik, dia adalah pion yang sangat baik. Dan Tai Bai Yun Seng adalah pria yang baik, meskipun dia ragu-ragu dan malu-malu, dia memiliki 2 gu abadi jalur waktu, dia dapat banyak membantu. Tidak disangka mereka berdua dikendalikan oleh Ying Wuxie, sungguh memalukan. Fang Yuan mendesah dalam hati. Takdir bekerja dengan cara yang misterius. Setelah pertempuran Gunung Yitian, dia dan Ying Wuxie telah bertukar tempat. Dia memperoleh gujanin abadi yang berdaulat, sementara Ying Wuxie memperoleh kekayaannya yang terkumpul. Dia dapat menggunakan Hei Loulan dan Tai Bai Yun Seng, sebagai jiwa yang terbelah dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral, dia memiliki metode yang luar biasa untuk mengendalikan keduanya. Ying Wuxie memiliki Immortal Gu dan Hei serta Bai untuk membantunya. Sekarang, dia memulai transaksi denganku, aku hanya membuatnya membayar harga tinggi. Fang Yuan berpikir keras dalam hati. Namun, selanjutnya, setelah Six Hair mengungkap kelemahan mereka, dia mengubah kata-katanya, sebelum transaksi, izinkan aku menunjukkan ketulusan kami. Anggap saja ini sebagai informasi gratis. Informasi ini sangat penting, ini sangat berkaitan dengan kultivasi masa depanmu, atau lebih tepatnya, ini berkaitan dengan hidup dan matimu. Fang Yuan mendengus, dia berkata dengan dingin, kamu tidak perlu membanggakan nilai informasi itu. Aku bisa menilainya sendiri saat aku melihatnya. Fang Yuan, apakah kamu tahu apa kehendak surga? Six Hair bertanya. Kehendak surga? Fang Yuan bertanya dengan bingung. Six Hair melihat ekspresinya sebelum mengangguk mengerti, berkata, kau memang lupa banyak hal, Fang Yuan. Apa maksudmu? Alis Fang Yuan sedikit terangkat. Si rambut keenam berkata, kau pernah menggunakan petunjuk kehendak surga untuk menukar jiwa dengan Tuan Ying Wuxie, menyamar sebagai fisik pencari realitas mimpi murni dan akhirnya mengambil gujanin abadi yang berdaulat. Namun, yang tidak kau ketahui adalah, fisik ekstrim ke-11 ini diciptakan oleh Pak Tua Yanxi, dan memiliki cacat besar. Setiap jiwa yang berada dalam tubuh fisik pencari realitas mimpi murni akan tertidur lelap dan kehilangan ingatannya. Meskipun Pak Tua Yanxi mencoba menghilangkan kelemahannya, ia hanya menghilangkan kelemahan tertidur, fisik pencari realitas mimpi murni tetap menyebabkan jiwa terus-menerus kehilangan ingatan. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak ingatan yang hilang. Justru karena ini, Tuan Ying Wuxie terus-menerus kehilangan ingatan dan hanya bisa menggunakan jurus pembunuh abadi yang menuntun jiwa ke dalam mimpi. Sambil berkata demikian, si rambut keenam mengeluarkan gufana jalur informasi. Ia menggerakkan gu ini dengan jarinya sambil mendesah dalam hati. Cacing gu ini tidak ada nilainya baginya. Namun, bagi Fang Yuan, itu sangat berharga. Jika bukan karena situasi ini, mengapa ia memberikannya kepada Fang Yuan? Dalam rencana awal Ying Wuxie, ia akan menggunakan kelemahan Fang Yuan ini untuk menghadapinya. Tak disangka akan ada saat di mana ia secara pribadi membantu Fang Yuan memperbaiki kekurangan ini. Surat Gu ini mencatat detail sebelum dan sesudah Gunung Yitian, lihatlah. Kata si rambut keenam sambil melemparkan cacing Gu kepada Fang Yuan. Fang Yuan menerimanya dan memeriksanya, tidak ada masalah, ia mengaktifkan cacing Gu dan pemandangan Gunung Yitian muncul dalam benaknya. Ia menemukan bahwa ia memang kekurangan banyak ingatan penting. Tidak heran aku merasakan sesuatu yang aneh, tetapi aku tidak tahu apa. Aku kehilangan ingatanku. Ini adalah amnesia sejati.
Dengan kehilangan ingatan sepenuhnya, mereka tidak dapat menyadarinya sendiri. Jika mereka tahu bahwa mereka melupakan sesuatu, itu bukanlah amnesia sejati, mereka tetap dapat mengingatnya pada akhirnya. Namun, pemandangan di jalur informasi Gu manusia memberi Fang Yuan perasaan yang familiar, tentu saja, masih ada kemungkinan mereka menipunya. Setelah memeriksanya beberapa kali, Fang Yuan tampak tenang, tatapannya dalam saat dia berkata, sepertinya aku kehilangan ingatanku, tetapi bagaimana aku bisa tahu bahwa ini nyata, ini mungkin juga dibuat-buat. Si rambut keenam menggertakkan giginya. Dia tahu bahwa ini adalah bagian tersulit dari transaksi ini. Fang Yuan dan Ying Wuxie adalah musuh, mereka memiliki permusuhan yang mendalam, hanya ada sedikit kepercayaan di antara mereka. Masalahnya adalah bagaimana mengekspresikan ketulusannya dan membuat Fang Yuan mempercayai mereka. Jika masalah ini diatasi, transaksi akan berjalan lancar. Pikiran si rambut keenam bergerak cepat, terus-menerus bertabrakan di benaknya. Dia mempertimbangkan kata-katanya dengan hati-hati, dia harus melakukannya, karena Fang Yuan bisa membunuh seseorang tanpa berkedip. Jika dia mengatakan sesuatu yang salah, biarlah dia mati, tetapi Ying Wuxie memiliki misi untuk menyelamatkan tubuh utamanya, ini tidak boleh gagal. Setelah waktu yang lama, si rambut keenam berbicara, Fang Yuan, kamu memiliki Spring Autumn Cicada, kamu telah mengalami kelahiran kembali, semua orang tahu ini. Tetapi kenyataannya, bahkan jika kamu memiliki banyak rahasia, kamu kurang memiliki pemahaman yang jelas daripada kami. Kehendak surga sangat luas, ada di mana-mana, di seluruh 5 wilayah dan 9 surga, membentang melintasi masa lalu, sekarang, dan masa depan. Jalan surga adalah untuk mengambil kelebihan sambil mengisi kekurangan, itu menekankan pada keseimbangan. Dan jalan manusia justru sebaliknya, itu adalah untuk mengurangi kekurangan dan membangun kelebihan. Keduanya sangat bertolak belakang, dan mereka saling bertentangan. Jadi, para bangsawan terdahulu, dan tokoh legendaris manapun, adalah target penindasan kehendak surga. Malapetaka dan kesengsaraan, Gu rentang hidup, keduanya adalah kartu truf kehendak surga. Fang Yuan, kau telah mengalami 2 kesengsaraan, yang pertama adalah malapetaka duniawi, dan yang lainnya adalah penciptaan Gu abadi. Keduanya, memiliki kekuatan luar biasa di luar nalar, itu karena kau telah dihidupkan kembali menggunakan Gu janin abadi yang berdaulat dan tubuh barumu serta bukaan abadi memiliki potensi tak terbatas, begitu kau tumbuh, kau akan melampaui para bangsawan terdahulu. Karena itu, kehendak surga merasa sangat waspada terhadapmu, dan ingin membunuhmu sebelum kau tumbuh lebih jauh. Hati Fang Yuan bergetar, sejak kesengsaraan itu, ia telah mempertimbangkan pertanyaan ini. Dan sekarang, rambut keenam memberinya jawaban. Kehendak surga, Fang Yuan bergumam dalam hati, memikirkan kalimat ini. Rambut keenam mendesah, dia melanjutkan, tubuh utamaku, jiwa spektral, menciptakan sekte bayangan, aliansi zombie, dan menyempurnakan janin abadi yang berdaulat, mempersiapkan diri selama 100.000 tahun, berakhir dengan kegagalan. Ini adalah pekerjaan kehendak surga, tidak hanya ada kesengsaraan besar dan banyak sekali kesengsaraan, kita bahkan harus menghadapi musuh yang tak terhitung jumlahnya. Pengadilan surgawi dengan penguasa menara pengawas surga sebagai pemimpin adalah perwakilannya. Dan kamu, Fang Yuan, adalah pembunuh tersembunyi dari kesengsaraan manusia kita. Apa maksudmu? Fang Yuan menyipitkan matanya saat matanya bersinar, dia merasakan ketertarikan yang dalam, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kata-kata rambut keenam akan menyebabkan perubahan besar dalam situasinya. Rambut keenam ragu-ragu, dia tahu, begitu dia mengucapkan kata-kata berikut, kelemahan terbesar Fang Yuan karena tidak mengetahui kehendak surga akan diperbaiki. Faktanya, itu bahkan mungkin menyebabkan kenaikan Fang Yuan yang tak terkendali ke puncak. Fang Yuan sekarang seperti ular piton yang terjebak di rawa. Mata ular piton ini ditutupi kain hitam, ia tidak tahu arahnya, ia berguling-guling di lumpur. Namun begitu informasi itu diberikan kepada Fang Yuan, kain ular piton itu akan dilepas, penglihatannya akan kembali, ia akan dapat melihat dunia yang luas dan menyadari bahwa rawa yang menjebaknya sangatlah kecil. Dengan arah yang akurat, mengetahui keadaannya, ular piton itu akan mengangkat kepalanya ke langit, ia akan menyebabkan badai besar, ia bahkan akan menjadi seekor naga dan menjelajahi dunia dengan bebas. Ini mungkin hanya beberapa kata, tetapi bagi Fang Yuan, itu adalah transformasi kualitatif, nilainya tidak terukur.